PJJ reguler gitu ya, dari yang hanya saja Jumat ini biasanya itu saya sering sekali, sekarang ini kondisi saya lagi di dinas luar gitu ya, nggak di kampus, jadi di sini masih ada meeting lagi, jadi nanti hari ini saya sebentar aja gitu ya. Jumat ini sering crash dengan jadwal meeting gitu ya, di hari Jumat sore. Jadi kalau misalnya yang PJJ reguler itu kemarin diganti hari Senin sore. Nah, kalau misalnya di kalian pasti nanti beda-beda lagi jadwalnya ya. Sebentar. Kalian sudah dapat link untuk join sama grupnya yang reguler belum? Grup WhatsApp itu Pak ya? Ya, grup WhatsApp. Sebentar. Kalau saya kirim lagi di sini aja sebentar. Yang ada link materi itu Pak. Link materi WhatsApp-nya ya. Sebentar. Enggak Pak. Ini kan ada grup workshop aplikasi mikroprosesor antarmuka. Ya. Itu di deskripsinya ada link materi dari walkwe.com. Grupnya itu apa bukan ya Pak? Ya benar itu. Udah pada join ini ya kayaknya. Iya Pak. 26 partisipan. Oh iya, udah nambah ini. Oke. Ada yang belum tahu ya? Atau dia belum tahu? Saya share lagi di sini. Iya, kalau misalnya ada yang belum join, silakan join di grupnya gitu ya. Nanti kita akan banyak share di situ. Oke, saya sebentar aja sekilas gitu ya. Jadi kuliah kalian gitu ya, kalian masuk minggu ketiga. Jadi nanti di minggu pertama masih pendahuluan, kemudian kemarin sudah jadi sampai di mata kuliah mikroprosesor di aplikasi mikroprosesor ini itu nanti kalian lebih ke arah pengaplikasian yang mikro itu mau dibuat apa sih, atau asumsinya kalian sudah paham dengan istilah yang dikatakan sebagai mikroprosesor ataupun nanti microcontroller gitu ya. Nah kira-kira di sini kan sudah dapat basic mikro belum? Kira-kira mungkin Arduino atau mungkin Arduino lah, sudah kenal belum dengan Arduino? Atau dia belum kenal sama sekali? Sebagian sudah Pak. Sebagian sudah ya. Oke, jadi nanti ini kita di mata kuliah aplikasi ini itu nanti kita akan banyak belajar perihal Arduino mau kita apain ya. Jadi ada dua nanti masalah microcontroller yang kita gunakan, Arduino sama ESP32. Kemudian nanti kita bicara tentang aplikasi apa saja gitu ya. Nah, biasanya kalau nanti sama yang LJ mana itu? Yang reguler bukan yang LJ PJJ ini RPL itu kemarin kita membahasnya nanti di pertengahan semester kita akan membahas tentang tugas akhir gitu ya, blok diagram studi kasus tentang tugas akhir dari masing-masing mahasiswa. Cuma nanti kalau misal dari yang RPL ini itu kan pasti belum. Nah nanti kita sambil jalan gitu ya, kita cari studi kasus untuk istilahnya kelompok kita biar bisa buat apa sih dari aplikasi di mikro ini tadi gitu ya. Nah, yang biar bisa nyoba dulu, jadi yang sudah dilakukan sama teman-teman sebelumnya, itu nanti kalian masuk ke Walkwe, di situ ada saya coba share screen sebentar. Oke. Ada mas, nanti kalian masuk ke walkwe.com, di deskripsinya grup itu sudah ada. Ada yang pernah sudah nyoba Walkwe ini? Belum semua ya? Jadi kalau misalnya nanti Walkwe ini, gitu ya, nanti Walkwe ini kita akan menggunakan Arduino sama ESP32. Saya akan simulasikan sedikit di pekerjaan pertama ini gitu ya.
kalian nanti belajar untuk menggunakan Walkwi dulu. Di sini nanti kalian klik yang Arduino, kita pakai Arduino dulu. Kemudian nanti kalian masuk ke Arduino Uno ini dulu. Nah, di sini. Ini saya asumsikan kalian sudah sedikit paham gitu ya, perihal pemrograman di Arduino. Jadi kalau misalnya di Arduino itu ada 3 gitu ya. 3, yang pertama inisialisasi di sini. Ini inisialisasinya apa aja terserah. Misalnya nanti integer LED sama dengan 13 gitu ya. Berarti dia ada di variabel LED ini pin ke-13. Itu salah satu contoh dari inisialisasi. Ini yang pertama. Poin kedua adalah setup. Itu adalah setup yang dilakukan 1 kali saja saat dinyalakan. Kemudian loop itu adalah program yang akan melakukan looping berulang-ulang sampai dengan mikro tidak mendapat daya gitu ya. Itu adalah fungsi ini. Jadi nanti yang berjalan terus-terusan itu adalah di void loop ini tadi. Nah, di Walkwi ini itu adalah program simulasi untuk kita menggunakan Arduino Uno. Nah, di sini itu ada pertama ada sketch, berarti di sini adalah programnya. Kemudian nanti masuk di sini itu adalah diagram JSON-nya, diagram mengenai gambar yang ada di sisi sini. Library Manager adalah library-nya. Nah, diagram ini itu bisa ditambahkan secara manual maupun secara otomatis. Otomatis seperti apa? Langsung saya contohkan gitu ya. Kita ingin menambahkan suatu LED di sini. Ditambah di sini nanti ada LED ini, atau kita bisa search LED. Tambah di sini. Otomatis ya, nanti ini akan bertambah secara otomatis di diagram JSON-nya, tapi di sketch-nya masih kosong. Ini yang nanti akan kalian program. Tinggal dihubungkan, ini ada tulisannya C berarti katoda, ya, A berarti anoda gitu ya. Tinggal nanti terserah mau tinggal diklik, kita gabung ke mana gitu ya. Terus sampai 12 kayak ini contoh ya. Nah, nanti ini salah satu contoh untuk menambahkan rangkaian. Nah, di hari ini gitu ya, setelah minggu ketiga ini kalian coba pakai dulu ini gitu ya. Saya kasih salah satu mana ini? Saya share ulang aja ya. Jadi ini saya share ulang untuk materi percobaan pertama gitu ya. Bisa kalian lihat di grup nanti. Kemudian yang kita coba lakukan di situ Yang kalian coba di sini, ini ya, ini salah satu modul. Jadi untuk menggunakan LED, nanti kalian buat rangkaian, gitu ya. Yang ini sudah dicoba, ya, LED program 1, 2, 3 ini tidak harus dikerjakan 1, 2, 3, 4 karena saya pastikan kalian sudah paham. Jadi kalian hanya mengerjakan yang latihan ini 1, 2, 3, 4. Jadi silakan dicoba di Walkwi-nya. Kalian nanti mengerjakan
Di sini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kira-kira ada yang belum paham nggak masalah rangkaian untuk LED? Kalau misalnya belum, saya ulang sebentar. Atau sudah paham semua? Sudah paham semua ya, berarti ya? Ini sebentar. Suara saya terdengarkah? Dengar, Pak. Videonya aja yang nge-freeze ya berarti ya, video saya ya? Oke. Tapi slide-nya kelihatan ya? Slide-nya sekarang lagi nomor 2, LED 9 menyala dari redup ke terang dan sebagainya. Oh, benar. Ini masalah LED sudah pernah dicoba semua ya dulu ya atau mungkin ada yang belum paham untuk masalah Arduino untuk menyalakan LED atau membuat rangkaiannya? Ada kira-kira masih ada yang belum paham? Anoda katoda? Izin Pak, kalau nggak keberatan mungkin boleh dijelasin ulang Pak, soalnya udah agak lupa sih Pak, dan baru masuk juga untuk kelas LJPJJ ini. Oke, sebentar saya coba ulang ini ya. Jadi nanti kita masuk ke LED gitu ya. Saya kasih teorinya sebentar ya kalau gitu. Sekarang kelihatan whiteboard putih ya, bener ya? Ya Pak. Oke. Saya coba untuk jelaskan ini sedikit ya. Jadi nanti kita akan belajar mikro gitu ya. Kita belajar namanya mikro. Ini aplikasi microcontroller ya. Oke. Microcontroller. Sebenarnya kita nanti ada namanya itu juga mikro. Terus prosesor. Ada lagi microcomputer. Oke. Ada microcontroller, microprosesor, sama komputer. Bedanya di mana gitu ya? Kalau prosesor berarti kita bicaranya tentang microprosesor, berarti kita bicara tentang prosesor. Salah satu contoh prosesor itu adalah misalnya ada Intel, AMD, atau di HP kalian ada namanya Snapdragon. Ini adalah contoh-contoh dari prosesor, atau biasanya kita sebut sebagai CPU, Central Processing Unit ya. Gitu ya. Komputer gitu ya. Controller sama komputer gitu ya. Itu adalah kesatuannya. Jadi prosesor ini tidak akan bisa jalan tanpa ada peripheral tambahan atau tambahan lainnya. Tambahannya apa aja? Tambahannya misalnya, kan kalau beli HP atau beli laptop ada yang namanya nanti RAM-nya, ada ROM-nya atau HDD-nya berapa sih gitu ya. Ada RAM, ada ROM, misalnya nanti ada EEPROM-nya. EEPROM. Nah, ini prosesor akan disupport sama RAM-nya, sama ROM-nya gitu ya. Ataupun nanti ada timer dan sebagainya. Ini adalah peripheral tambahan yang mensupport kinerja dari prosesor. Mikroprosesor kita sebut sebagai mikroprosesor, itu berarti hanya prosesornya saja. Berarti kalau misalnya kita ada Intel gitu ya, Snapdragon ada chip, ada satu chip gitu ya, bisa kakinya banyak gitu ya, disebut sebagai prosesor saja. Dia butuh nanti namanya RAM. Kalau misalnya laptop kalian balik atau HP kalian buka, itu ada RAM, ada hard disknya gitu ya. Dia support untuk mikroprosesor.
kalau di motherboard atau di komputer kalian, ini terletak dalam satu board, gitu ya. Kita namakan sebagai komputer. Kalau di bentuknya kecil, kita sebut sebagai microkomputer. Jadi dalam satu board itu isinya itu ada prosesornya, ada RAM, ada ROM, gitu ya. Itu kita sebut sebagai microkomputer. Contohnya apa? Contohnya yang paling sering kita jumpai itu ada Raspberry, ada Jetson Nano, dan sebagainya, gitu ya. Nah, microcontroller yang seperti apa? Microcontroller ini tadi, gitu ya. Ini tadi ada CPU-nya, ada RAM, ada ROM. Ini kita jadikan dalam satu chip. Dalam satu chip. Jadi dalam chipnya ini, gitu ya, itu sudah ada CPU-nya, sudah ada RAM-nya, sudah ada ROM-nya. Ini disebut sebagai microcontroller di sini. Ya. Nah, kita akan nanti belajarnya fokusnya ke sini. Gitu. Oke. Nah, di LED, gitu ya, salah satu simple dari LED, dari penggunaan microcontroller itu di dalam microcontroller ada sebagai namanya input, output. Oke. Input, output. Maksudnya bagaimana, gitu ya? Maksudnya sini, ini adalah chipnya, gitu ya. Chipnya ini itu punya pin-pinnya. Pin-pinnya seperti apa, gitu ya. Oke, kita ambil contoh. Saya sharing tadi walkway-nya. Di walkway sini itu ada yang kotak hitam ini. Kotak hitam ini yang kita sebut sebagai microcontroller. Kotak hitamnya tadi. Ini ada kaki-kakinya. Kaki-kakinya yang ini itu terhubung kepada pin-pin yang ada di sini. Ya. Ini terhubung sebagai pin-pin di sini. Nah, ini itu bisa bersifat input ataupun output. Kapan kita akan nyatakan dia sebagai input, kapan kita nyatakan sebagai output, gitu ya. Kita lihat dari sisi ini ya, input itu saat ada sesuatu yang masuk ke sini. Entah itu mau rangkaian, mau sinyal, ataupun mau data, gitu ya. Intinya masuk ke dalam mikronya. Nanti mikronya akan memproses. Jadi dia menunggu data dari luar, atau sinyal dari luar, untuk nanti dia akan proses. Ini kita sebut sebagai input. Output, gitu ya. Berarti dari sisi sini, dari sisi mikronya, berarti dia memberi nilai. Ini adalah output. Mikro itu memberi nilai kepada pin ini. Pin ini kita sebut sebagai output. Input, nanti kita akan belajar, gitu ya, kalau misalnya masih belum paham. Output, kita belajar output. Salah satu contohnya ada LED. Input salah satu contohnya misalnya switch atau push button, gitu ya. Push button atau apapun itu, gitu ya. Dia memberi suatu nilai bahwa ini kondisinya, oh, push buttonnya lagi nggak connect, gitu ya. Ataupun nanti lagi sedang push buttonnya terconnect, gitu ya. Habis dipencet pastikan nyambung. Kalau misalnya dilepas berarti tidak tersambung, gitu ya. Berarti dia memberi suatu nilai kepada mikronya. LED ini adalah salah satu outputnya. Kenapa dikatakan output? LED ini tidak bisa memberikan suatu apapun. LED ini tadi, misalnya ini ya, ataupun nanti bentuknya gambarnya seperti dioda. LED ada light emitting diode, ya, light emitting diode. Berarti dioda. Ya, jadi adalah basicnya adalah dioda, gitu ya, yang bisa memancarkan cahaya. Dia bisa memancarkan cahaya, tapi dia tidak bisa memberikan nilai apapun kepada mikro. Kita katakan sebagai output. Nah, di sini nanti kalau di percobaan yang pertama itu nanti kita harus tahu yang namanya nanti ada active high sama active low. Terus
Oke ya. Di sini ada output, ada ini ya. Kita coba di rangkaian pertama, gitu ya. Di rangkaian pertama itu nanti kalian ada anoda sama katoda, gitu ya. Anoda berarti yang terhubung ke sini, ini A, ini katoda, gitu ya. Kita kasih R, kita sambung. Kanoda berarti nanti hubungannya langsung tersambung ke ground. Kalian sambungkan ke ground. Anoda berarti dia positif. Nanti di Arduino, di modul praktikumnya itu ada nanti mengasih nilai pinnya. Pin ini kita contoh ini pin 13. Kita kasih pinnya ini nilainya adalah kita setting dulu pin 13 sebagai pin 13 di setup gitu. Pin 13 dia sebagai output. Ini langkah pertama. Di programnya nanti ada di contoh programnya. Kemudian untuk menyalakan ini di void loop-nya kita setting gitu ya. Pin 13-nya pin 13 kita kasih nilai high. Saat nilainya high itu apa maksudnya Pak? High itu ini ya. High itu berarti dia di atas, dia ketemu sama yang namanya 5 volt ataupun ada tegangannya. Low berarti dia ke bawah, ke 0 volt atau ke ground. Oke ya. Berarti kalau misalnya kita ingat dulu kuliah gitu ya, misalnya mata kuliah rangkaian elektronik, kalau misalnya ada lampu pingin nyala, ya ini kita kasih misalnya 220 volt gitu ya. Ini kita sambungkan ke ground. Kalau misalnya ini kita ganti ground, lampu tidak akan menyala. Sama kalau misalnya ini kita ganti 220 volt di atas tidak pernah akan menyala lampunya. Gitu ya. Dengan konsep ini tadi kita bawa ke sini. Berarti di sini kita nyalakan, ini kita kasih nilai 5 volt. Berarti kita 5 volt ketemu sini ketemu ground. Berarti ketemu 5 volt dikasih nilai high. Pin ini dikasih. Pin ini mengeluarkan output nilai high gitu ya. Dikatakan sebagai output nilai high sehingga dikatakan sebagai aktif high. Oke. Kebalikannya apa? Kebalikannya adalah aktif low. Aktif low berarti mikro ini gitu ya, memberi nilai low. Memberi nilai low berarti sama dengan ketemu ground di sini. Dia memberi nilai low. Berarti rangkaiannya apa yang kebalik? Rangkaiannya di sini. Berarti anoda kebalik. Yang di sininya disambung ke 5 volt atau ke VCC atau ke VCC-nya. Gitu ya. Ini disambung. Nah, berarti di sini kita sambung 5 volt ke VCC ini. Saat 5 volt ini terhubung ke low, berarti dia akan menyala. Ini kita kasih high. Apakah bisa, Pak? Bisa. Tidak akan masalah gitu ya. Tidak akan masalah saat kita kasih high. Bedanya apa? Saat kita kasih high dengan rangkaian aktif low, berarti LED-nya tidak menyala, gitu ya. Gitu aja. Ini kita kasih low, apakah boleh? Silahkan dikasih low. Ground ketemu ground, hanya saja dia tidak menyala LED-nya. Ya, dengan konsep ini tadi, kalian bawa ke buku tadi. Saya ya, dan nanti ini kalau misalnya kalian ingin ingat-ingat, berarti di sini tadi ini adalah contohnya tadi LED 13 ya, kita sebut integer LED 13, berarti pin ke-13 itu kita kasih nama variabelnya LED. LED berarti kan pin 13 kita setting sebagai output. Kemudian dia akan memberikan nilai high, kemudian dia akan memberikan nilai low. Kalau kita buat rangkaian aktif high, berarti nanti di sini dia akan nyala duluan, habis itu mati, nyala duluan, mati. Kalau misalnya kita buat rangkaian aktif low, berarti dia nanti akan mati di high, gitu ya. Di low-nya dia akan nyala. Ya, jadi rangkaiannya terserah kalian. Kalian mau menggunakan aktif high ataupun aktif low. Nah, nanti yang kedua, ini ya. Yang kedua berarti nanti kalian setting di sini. Kalian nanti mau
masuk ke mana aja silakan gitu ya, ke pinnya. Ikuti di sini, berarti LED-nya dimasukkan ke pin 9 gitu ya. LED-nya ditaruh di pin ke 9. Kemudian 8 LED bernyala bergantian. 8 LED nyala bergantian, pinnya nanti kalian atur di sini, itu ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti nanti kalian tinggal tinggal hubungkan LED-nya ke 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau di sini nanti rangkaiannya masih pakai active high semua. Jadi rangkaian kalian buat active high semua, sehingga nanti LED-nya bisa nyala sesuai dengan skenario-nya. Ini juga sama, ikuti di sini pinnya berarti nanti menggunakan pin 8, 9, 10, 11, 12. Ya, nanti latihannya baru nanti kalian kerjakan. Saya kita sambung ke walkway-nya. Di walkway-nya seperti apa gitu ya. Oke, di sini katoda berarti ke positif gitu ya. Kita tambahkan misalnya resistor. Gitu ya. Kita pos. Kita pindah. Satu contohnya 1 kilo nggak masalah, terserah. Nah ini ya, ini nanti ke pin 13. Suatu contoh untuk rangkaian yang pertama gitu ya. Jadi kalian bisa tambahkan di sini. Kalau misalnya kalian groundnya kesusahan untuk nyambung ground, ada ground kalau nggak salah. Ada ya. Berarti nanti kalian sambung ke ground. Nah ini ada ground, nanti ini bisa kalian pakai. Kalau misalnya kalian bingung untuk nyambungnya kabelnya tambah ruwet gitu, kalian tambahkan ground saja. Jadi langsung di sini, ini ground gitu ya. Ini kalian putus. Salah satu contohnya ini ya, saya delete. Nanti ini bisa kalian langsung tambahkan di sini. Gitu. Ini untuk mempermudah rangkaiannya nanti. Kalau misalnya kalian bingung, oke? Itu jadi hari ini nanti kalian coba gitu ya. Ini sudah dilakukan sama yang reguler PJJ. Nanti kalian coba ini dulu. Kemudian nanti kita lanjutkan ke workshop selanjutnya untuk aplikasi ini gitu ya. Intinya untuk di hari pertama ini nanti kita membiasakan diri menggunakan walkway ini dulu, nanti sebelum pindah ke ESP32 gitu ya, kan yang lebih kompleks. Oke, dari sini ada pertanyaan. Pak, izin, berarti kalau misal kita nambah ground itu kita nggak perlu masukin ke pinnya lagi, Pak ya? Benar, ya. Nggak perlu. Ya. Ini nggak perlu nambahkan daripada ruwet kabelnya gitu ya, langsung kasih ground aja nggak apa-apa. Terus untuk pengumpulan etol belum bisa ya juga ya. Berarti di kalian etol itu soalnya saya biasanya pengumpulan lewat etol gitu ya, jadi kadang kali etol nggak bisa buka. Saya coba lagi ya etolnya. Nanti kalaupun misalnya ini belum bisa gitu ya, nanti kita cari jadwal yang enak gitu ya, antara kalian sama yang reguler gitu ya. Kalian jadwal kosongnya bisa kapan? Soalnya kalau Jumat saya kan banyak banyak rapat di sore, Jumat sore gitu ya. Jadi mungkin itu dulu dari saya. Nanti silakan dikerjakan dulu. Deadline-nya pasti 1 minggu. Kita coba sampai Jumat minggu depan. Semoga etolnya sudah selesai sehingga nanti pengumpulan akan lewat etol. Nah, mungkin yang baru join gitu ya di PENS, untuk format laporan seperti apa? Nanti format laporannya tadi
Untuk format laporannya nanti kalian saling sharing gitu ya, mungkin yang alumninya PENS itu bisa saling ngasih pandangan gitu ya. Hasil yang ini nggak perlu, saya tidak perlu hasil yang percobaan 1 sampai 4 itu tidak perlu, tapi kalau misalnya kalian pengen nyoba reminder atau pengen iseng nyoba silahkan, karena sudah pernah dilakukan gitu ya oleh yang yang lulusan PENS. Jadi nanti kalian di laporan itu pertama nanti teori ini kalian tulis lagi, ketik aja ataupun nanti copy paste dari sini silahkan. Kemudian nanti ada dari dasar teori, ada nanti langkah percobaan. Langkah percobaan berarti ada hardware-nya apa saja, bisa kalian copy paste. Rangkaiannya itu kalian screenshot dari Walkwi-nya. Karena rangkaiannya banyak kan ya. Nanti kalian buat rangkaian yang mana, kalian screenshot dari hasil Walkwi-nya. Kemudian nanti hasilnya, ini ya, hasil tadi ini 1, 2, 3, 4 memiliki rangkaian yang berbeda-beda. Sehingga satu memiliki rangkaiannya seperti apa, program kalian seperti apa, di screenshot juga hasilnya itu seperti apa. Hasil pertama nyalain seperti apa, sama hasil kedua nyalain seperti apa. Contohnya 2 saja cukup. Contohnya untuk mengambil datanya 2 saja cukup gitu ya. Jadi tidak perlu banyak-banyak. Jadi misalnya nanti di sini berubah, LED-nya bergerak dari kiri ke kanan. Ambil contoh 2 pergerakan, gitu aja untuk di screenshot. Gitu. LED-nya terserah mau warna apa, mau warna merah, kuning, hijau, biru, silahkan. Gitu ya. Nah, nanti dari situ di terakhir setelah ada hasil programnya sama hasil screenshot hasilnya, ditambahkan lagi bab analisa kesimpulan, gitu ya. Kira-kira di analisa kalian sudah praktikum apa saja atau nanti hasilnya seperti apa, sama kesimpulannya untuk workshop ini itu apa materi ini. Itu mungkin nanti gambarannya untuk laporannya. Ada pertanyaan kira-kira? Atau nanti sharing ya teman-teman yang lulusan PENS ya ke teman-teman yang lulusannya non PENS ya. Sudah ada grupnya? Sudah Pak, sudah. Sudah punya ya? Oke. Mungkin itu. Ada pertanyaan lagi terakhir sebelum saya tutup? Oke, kalau belum ada, nanti bisa tanya jawab langsung di grupnya itu ya. Kalau misalnya ada masalah saat pengerjaan, mungkin itu dulu dari saya. Semoga sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yuk. Terima kasih Pak.